Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini masih lanjutan yang kemarin ya. Bagaimana cara mengekspor style editor yang sudah kita list dan sudah kita tentukan, yang sudah kita edit. Kenapa kok kita ekspor ya? Ya karena settingan daripada style editor kan cukup menguras waktu lebih lama. Jadi kita perlu yang namanya export supaya nanti bisa menghemat waktu dan settingannya akan lebih terbaca secara efektif. Dari sini supaya kita bisa mengekspor style editor ya. Dari tutorial awal kita perlu buat yang namanya new style. Setelah new style kalian buat, pastikan posisinya aktif. Oke, setelah kita lakukan aktif, supaya style yang kita sebelumnya kita sudah buat, di antaranya ada layer. Yang paling banyak memang layer ya. Aturannya memang paling banyak layer ya, karena menyesuaikan ISO. Kalau dari hidden 0,25 berarti dimensinya juga lebih rendah. Kalau sketch geometrinya ada 0,20 berarti dimensinya lebih rendah. Kalau visible ISO-nya untuk garis hitam 0,50 berarti juga dimensi sepertiganya lebih rendah daripada yang paling tebal. Nah, alangkah sayangnya kalau kita ngedit lagi, atur style editor lagi setiap kita membuka drawing. Nah, berikut cara mengenai export. Di default, di standar yang sudah kita namai ini, pastikan aktif ya. Pastikan aktif, lalu kita pilih yang namanya export. Ini ada icon export, ada tombol export. Kita klik export, maka dia akan menyimpan file style kita. Nah, file style di sini dinamakan STYXML atau biasa disebut style definition file. Nah, sebelumnya saya sudah copy, sudah save ya dengan dua nama. Nanti sebagai contoh saja kita save ya. Di sini boleh kita namai style sesuai nama kalian ya. Seperti ini juga boleh style Ainuna Mata. Nah, kopiannya ini di save as, kita pilih ke bagian yang mudah kita copy saja. Yang mudah kita buat direktorinya, yang mudah kita akses ya. Saya lakukan di dokumen, di bagian dokumen. Atau nanti kalian taruh di D juga boleh, asalkan tidak hilang saja. Dokumen, data D, nanti ketika kalian panggil juga, posisinya harus di dokumen atau di data D sebelumnya kalian simpan. Saya simpannya di dokumen ya, di dokumen. File name-nya saya ganti menjadi style Ainuna, saya tekan save. Nah, maka akan otomatis ke save. Nah, dari sini kita akan cross check apakah bekerja ekspor kita, setelah itu kita impor. Nah, dari sini nanti kita impor ya. Nah, namun posisinya di sini kan style editornya sudah terbuat atau sudah terupload ya. Sudah terpanggil di sini. Nah, sudah terpanggil. Kita bisa kasih contoh di sini ya. Ketika kita ke base, kita ambil sebuah gambar. Contoh 49 ya katakanlah. Oh ini filenya 2022. Yang 2020 saja. Nah ini contoh ya. Oke. Nah dari sini kita bisa lakukan 2 kali skala. Kita kasih contoh saja. Nah ya. Oke. Klik enter. Kita cek ya. Nah, nanti di sini akan kita lakukan dimension. Ini kita cek apakah dimensionnya sudah sama. Nah,
Sudah ya, sudah sesuai style editor yang sudah kita buat. Warnanya biru. Ini menyesuaikan saja custom. Nah, bagaimana caranya supaya ekspor tadi yang sudah kita panggil itu bisa kita panggil kembali melalui import? Caranya kita tekan new. Kita tekan new ya, kita pilih file baru kita. Kalau kita mau menggambar baru, kita tekan file baru. Sebelumnya saya sudah membuat bagaimana caranya copy as template. Nah, kali ini saya akan buka supaya nanti tinggal kita import saja stylenya. Saya double klik 2 kali. Dari sini ada keterangan ya. The following style definition in template C. Nah, template C user metric drawing itu style editornya tidak ada di direktori penyimpanannya, maka kita nanti perlu yang namanya export. Kita setujui saja oke. Ya. Kita setuju oke. Dari sini kita sudah lihat ya. Nah, etiket sudah sama. Saya coba panggil base lagi ya. Panggil benda. Saya mau benda yang beda ya, 6. Oke, karena ini berbeda lokasi. 2. Kalau kalian tidak ada notif seperti yang tadi, nggak apa-apa, dibiarkan saja. Karena gambar yang tadi Bapak berada di direktori project yang lain, jadi tidak bisa. Contoh ya. Dari sini kelihatan kalau style editornya belum terimport. Ya, belum terimport, masih rancu. Tapi apa? Etiket dan bordernya sudah pas. Kita cek lagi ke bagian annotate. Kita kasih pemberian dimension. Nah, ya di sini kelihatan seperti ini, angkanya belum standar. Belum standar ISO CPUR, masih editing, masih perlu editing juga. Nah, masih dalam default ini, masih dalam default. Nah, kalian lihat. Hurufnya juga sama, ketebalan garisnya juga sama. Ya, dari sini kita lanjut ke bagian manage. Masuk ke style editor. Tunggu prosesnya. Oke. Kita tengok ke bawah, ada tombol import di sini, import style. Kita klik kiri 1 kali. Nah, dari sini kita ambilkan style yang sudah kita namai. Namai barusan kan ini ya, Ainu Namata. Kita klik, lalu kita open. Ke bagian ini kita open. Open, maka akan sudah otomatis save. Lalu kita tekan save and close. Nah, dari sini maka otomatis style editor yang sebelumnya masih rancu, masih belum kita rubah, maka dia akan menyesuaikan ukurannya menjadi 2,5. Ya, garisnya dari awal ini ditarik ada 8. Lalu jenis dan font, tebal font itu sudah menyesuaikan. Ya, contoh kita masukkan lagi ya di sini. Nah, dia sudah menyesuaikan, sudah bagus. Saya mau change-nya di sini. Ini sudah bagus. Dari sini saya hanya mencontohkan ya, create. Keluar ukurannya langsung 8 ya. Ukuran yang kedua katakanlah saya mau ukur dari sini, dia langsung otomatis ya. Langsung 5. Oke. Seperti itu saja tutorial kali ini mengenai export style editor.